Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi berikutnya pada mata kuliah rangkaian listrik, saya akan menjelaskan tentang bab metode analisis rangkaian listrik. Kemarin kita sudah membahas tentang analisa node, baik itu tanpa sumber tegangan ataupun dengan sumber tegangan. Kemudian untuk berikutnya yaitu kita akan masuk ke bahasan analisis mesh, ya. Yang kemarin sudah analisis node, sekarang analisis mesh. Oke, analisis mesh atau arus mesh atau arus loop. Arus loop itu definisinya adalah arus yang mengalir dalam suatu loop atau lintasan tertutup. Lintasan tertutup di sini maksudnya seperti ini. Ini adalah sebuah lintasan tertutup. Dan ini adalah loopnya. Analisa node menggunakan KCL. Ini yang sudah kita bahas kemarin untuk mencari tegangan yang belum diketahui. Sedangkan untuk analisis mesh itu kita menerapkan KVL untuk mencari arus yang belum diketahui. Jadi bedanya di sini. Kalau analisa node menggunakan KCL ya untuk mencari tegangan, kalau analisis mesh kita menerapkan KVL untuk mencari arus. Sedangkan untuk tahap-tahap dalam penyelesaian analisis mesh, yang pertama adalah kita buat arus mesh atau arus loop, ya. Misalkan arusnya ada I1, I2 sampai IN. Nah, contohnya seperti ini, ada I1, I2 nanti sampai IN, nanti tergantung pada rangkaiannya ada berapa loop. Pada setiap satu lintasan tertutup, arah arus dapat berlawanan atau searah jarum jam. Nah, kita kemarin sudah buat kesepakatan bahwa arah arusnya adalah searah jarum jam. Kemudian yang kedua, tahap kedua adalah kita gunakan aturan KVL untuk masing-masing loop atau kita gunakan hukum Ohm. Kemudian yang terakhir adalah penyelesaian secara matematik untuk mencari arus mesh. Nah, di sini saya contohkan pada gambar di sini adalah rangkaian dengan dua mesh. Dengan dua mesh ini adalah atau dengan dua arus mesh atau arus loop. Nah, ini yang dinamakan arus mesh. I1 dan I2 karena dia berada pada lintasan atau rangkaian tertutup. Nah, pada gambar ini, ya contohnya di sini, yang pertama adalah dia memiliki dua arus mesh yaitu I1 ya dan I2. I1 adalah ini, berarti ABEF. Nah, ini ABF. Kemudian yang I2 adalah BCDE. Kemudian yang tahap kedua, kita gunakan KVL untuk masing-masing mesh. Ya, kita gunakan KVL untuk masing-masing mesh, berarti kita gunakan hukum KVL untuk masing-masing loop di sini. Pertama kita loop 1 atau mesh 1, ya mesh 1. Nah, ini masuk di sini dari minus, berarti minus V1. Ya, tegangan di sini adalah R1 dikali I1 karena arus yang mengalir adalah I1. Nah, ini ya. Kemudian tegangan di sini, nah ini ada penanganan yang khusus untuk R3. Kenapa saya katakan khusus? Karena di sini tegangan di R3 itu dipengaruhi oleh I1 dan I2. Ya, dipengaruhi oleh I1 dan I2. Nah, di sini kita misalkan arus yang mengalir pada R3 adalah ke bawah. Bisa dikatakan kalau ke bawah berarti dia searah dengan I1 dan berlawanan dengan I2. Sehingga yang searah positif, yang berlawanan negatif. Sehingga R3 sama dengan I1 karena ini searah ya positif dikurangi I2 karena berlawanan. Ya, nah, jadi caranya seperti itu. Sama dengan 0. Nah, terus kemudian kita selesaikan dengan cara matematis biasa. Ya, ini kita kalikan R3 kali I1, R3 kali minus I2. Kemudian kita kelompokkan kita kelompokkan grupnya I1 dan kita kelompokkan grupnya I2 sehingga hasilnya seperti ini. Ini kita selesaikan dengan cara matematis biasa ya. Kemudian yang mesh kedua, kita fokus di sini, ya berarti di sini. Nah, ini masuk ini plus positif. Nah, ini positif V2. Kemudian nah ini ya, ini arah arusnya berlawanan dengan I3 ya. Nah, ini. Nah, ini ada apa? Penanganan yang khusus juga di sini untuk apabila kita fokus pada analisis mesh yang kedua, ya ini R3 ya. R3 di sini I2 minus I1. Jadi kalau kita poinnya di sini, ya kita analisisnya di sini, berarti ini nilai I2-nya posisinya positif. Ya. Kemudian
ya dikurangi I1 sama dengan 0. Nah, kalau kita analisisnya di sini ya berarti I1-nya positif minus I2. Jadi ciri khasnya seperti itu. Penanganan khususnya seperti itu. Ya. Kemudian ini searah ya, dikalikan I2R2. Nah, kemudian kalau sudah kita tinggal kita tinggal kelompokkan ya grupnya I1 dan grupnya I2 sehingga menjadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah membentuk persamaan seperti ini, nah ini itu grupnya I1, ini grupnya I2, ini juga gitu grupnya I1, ini grupnya I2 sama dengan V1, ini V2. Nah, kemudian penyelesaian matematisnya yaitu dengan cara kita gunakan arus Cramer ya, kita gunakan aturan Cramer ya. Caranya seperti ini ya. Ini I1 adalah R1 plus R3 ini. Kemudian I2 minus R3 ini. Nah, ini. Kemudian yang sama dengan V1. Kemudian yang minus V2 itu adalah minus R3. Kemudian di sini R2 plus R3 sama dengan V2. Nah, kemudian dari aturan Cramer ini didapat sehingga untuk arus I1 ya, arus I1 sama dengan I1. Nah, di sini ya ini I1 besarnya arus I1 ini itu adalah sama dengan I1 ini. I besar sama dengan I kecil. Nah, ini kan karena dia mengalir ke sini hingga sama. Kemudian yang I2 besar, I-nya besar, itu sama dengan I2, I-nya kecil. Ini, kemudian yang I3, ya I3 ini ya, I3 di sini itu sama dengan karena ini kalau kita lihat arah arusnya terhadap I1 dan I2 ya, I1 ini searah dengan I3 sehingga positif, sedangkan yang I2 ya karena berlawanan dengan I3 sehingga hasilnya adalah negatif. Nah, carilah contoh di sini. Carilah arus I1, I2. I1 adalah ini, I2 ini dan I3. Pada rangkaian di bawah ini menggunakan analisis mesh. Ya, analisis mesh. Yang pertama, di sini kalau kita lihat pada rangkaian di sini ada dua mesh, ya, ada dua mesh yaitu mesh 1 dan mesh 2. Untuk mesh 1 kita analisis, kita jabarkan hukum KVL-nya yaitu minus 15 volt. Ya, kemudian tegangan di sini adalah 5 kali I1 ya. Sini pakai I kecil ya. Kemudian yang di sini berarti 10 I1 minus I2 ya ini. Kemudian yang ini positif plus 10 volt. Sehingga kita selesaikan secara matematis sehingga ketemu, kita sederhanakan menjadi 3I1 minus 2I2 sama dengan 1. Kemudian yang untuk yang mesh kedua, ya mesh kedua ini adalah ini. Ya. Di sini ya. Ini 6I2. Kemudian ini 4I2 minus 10. Nah, minus 10 ini ya, tegangan di sini ya. Ya. Minus 10 ini. Ya, kemudian di sini ini lah hambatan di sini dipengaruhi oleh ini dan ini sehingga 10 kurung buka I2 minus I1. Ya. Nah, sama dengan 0. Sehingga kita didapat persamaan bahwa I1 sama dengan 2I2 minus 1. Nah, di sini perlu diperhatikan persamaan ini itu semua menggunakan simbol I-nya itu kecil semua. Ya, menggunakan I-nya kecil. Nah, ini kalau ini kan I-nya besar. Ya. Tolong diperhatikan. Kemudian yang kedua yaitu cara metode kemudian yang berikutnya adalah kita bisa gunakan cara metode substitusi ya, cara pertama ya. Ini 3I1 minus 2I2 sama dengan 1. Kemudian I1-nya kita masukkan di sini. Nah, I1-nya ini kita ganti dengan ini ya, sehingga ketemu ini ya, ini tinggal kalikan saja ya, ketemu ini sehingga I2-nya adalah 1 ampere. Kalau I2 sudah ketemu 1 ampere ya.
Kalau I2 ketemu 1 ampere, maka I1-nya ya, I1-nya sehingga ini 2I2 minus 1. Nah, ini sehingga ketemu 1 ampere. I2-nya kita masukkan di sini 1 ampere. Nah, sehingga kalau kita sudah ketemu arus mesh-nya, arus mesh kan hurufnya kecil. Nah, sehingga untuk mencari I1, I besar ya, I besar di sini, I besar itu sama dengan I1 kecil, ya kan? Nah, ini sama dengan I1 kecil. Maka I1 besar sama I1 itu sama dengan 1 ampere. Sedangkan yang I2 itu sama dengan I2 kecil, ya. Sama dengan juga 1 ampere karena I2-nya 1 ampere. Nah, ini. Kemudian yang I3 karena arusnya ke bawah, ya ini berarti yang searah dengan arus mesh I1, maka I2 dengan berlawanan dengan arus mesh ke I2, maka sehingga I3 sama dengan I1 minus I2 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk cara kedua metode Cramer ya, metode Cramer ini ya. Nah, didapat persamaan ini ya. Nah, ini. Nah, ini kita pindah ke ruas kiri. Plus I2 ini ya. Kemudian kita masukkan ini, kita ambil ya. 3 minus 2 minus 1 2. Ya, ini I1 I2 1 1 ya. Kemudian kita cari determinannya ya. Sehingga ketemu 4 ya, ketemu 4, kemudian determinan 1 ya. Berarti ini kita ubah ke 1 1 ya, sama dengan 4 untuk I2 detal 2 determinan kedua. Berarti yang ini ya, ini kita ganti dengan ini. Nah, ini kita determinankan sehingga hasilnya adalah 4. Sehingga untuk I1 arus mesh 1 adalah determinan 1 dibagi determinan sama dengan 1. Untuk arus mesh kedua sama dengan determinan I2 sama dengan determinan sama dengan 1. Ya. Nah, untuk yang latihan berikutnya, latihan kedua, hitunglah arus mesh I1 dan I2 pada rangkaian di bawah ini ya. Arus mesh ini I1 dan I2 ya. Jawabannya adalah arus mesh I1 adalah 2 ampere dan arus mesh I2 adalah 0 ampere. Coba kita hitung. Untuk arus mesh 1 ya, berarti minus 36 ya, minus 36. Kemudian tegangan di sini 2I1. Kemudian di sini 12 I1 minus I2. Nah, ini ya. Tambah 4 I1. Kalau sudah ketemu KVL-nya pada arus mesh 1, hingga kita sederhanakan secara matematis sehingga hasilnya seperti ini. Ya. Dan yang mesh kedua plus 24 3I2 ya. Ini 12 I2 minus I1 plus 9 I2. Sehingga hasilnya adalah kita selesaikan cara matematis, hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu seperti ini, kita selesaikan dengan cara eliminasi ya. Ini kali 3 kali 3 ya, supaya ini bisa 0, bisa ya 0, sehingga hasilnya adalah ketemu I1 nya dengan 2 ampere. Kalau I1 sudah ketemu 2 ampere, kita masukkan ke salah satu ini persamaan ini. Di sini kita masukkan yang persamaan yang ini ya. Nah, ini sehingga I2 nya ketemu 0 ampere. Nah, ini yang contoh kedua, gunakan analisis mesh untuk mencari I0 pada rangkaian di bawah ini ya. Kita cari ini, yang ini I0 ya, mesh 1 ya, mesh 1 berarti ini minus 24 plus 10 berarti ini arus mesh terhadap arus mesh 1 dan terhadap arus mesh 2, berarti 10 I1 minus I2. Dan ini kalau yang 12 berarti dia terhadap arus mesh I1 dan terhadap arus mesh I2. Nah, ini hasilnya 0. Sehingga kita sederhanakan ini dan kita kelompokkan sehingga ketemu seperti ini persamaan 1. Kemudian yang arus mesh yang berikutnya, yang arus mesh yang kedua, ya, arus mesh kedua ini ya, dengan cara yang sama didapat 24 I2 plus 4 I2 minus I3 plus 10 I2 minus I1 dengan 0. Sehingga didapat persamaan kedua adalah ini. Yang arus mesh 3 ini ya, berarti ini 4 I0. Nah, ini positif 4 I0. Ini 12 I3 minus I1 plus 4 I3 minus I2 sama dengan 0. Karena di sini I0. Nah, ini
Karena I0 adalah ini kita analisis dengan KCL pada titik A di sini, bahwa arus yang masuk sama jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Arus yang masuk adalah I1 dan arus yang keluar adalah I0 dan I2. Sehingga I0 sama dengan I1 minus I2. Nah, sedangkan arus yang masuk di sini kan I1 dengan I2 ya. Nah, di sini. Sehingga I0 ini kita ubah, kita ganti dengan I1 minus I2 ya, sehingga hasilnya menjadi si ini. Sehingga ketemu persamaan 3. Nah, kalau sudah ketemu persamaan 3, kita gunakan hukum, kita selesaikan dengan cara matematis, yaitu dengan metode Cramer. Nah, ini dari persamaan ini. Nah, ini dari persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, ini persamaan 1, 2, 3. Ini kita cari determinannya ya, sehingga ketemunya ini. Determinan 1 hasilnya ini ya, determinan kedua hasilnya ini, ketiga hasilnya ini. Sehingga ini I1 sama dengan determinan 1 plus per determinan, sehingga hasilnya ini. Yang I2 ini dan ini, I3 dengan ketemu ini, sehingga untuk I0 adalah I1 minus I2, sehingga kita kurangkan ini dikurang ini, ketemu 1,5 ampere. Nah, ini yang latihan 2 ini bisa dipelajari sendiri ya. Nah, oke, sekian tuh penjelasan pada hari ini tentang analisis mesh. Sekian, saya akhiri materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.